Halo, selamat sore Sobat Ipot dimanapun berada. Eh, Semoga hari ini baik-baik aja ya dengan keadaan pandemik ini yang belum berakhir-berakhir. Eh, untuk portofolio bagaimana hari ini? Apakah mengalami kenaikan atau bagaimana? Dan saya harap semoga portonya juga mengalami kenaikan ya, dalam artian masih hijau gitu loh. Sobat Ipot, kita hari ini apa namanya, materi kita adalah memahami corporate action. Live IG kita adalah memahami corporate action. Saya akan ngobrol bareng atau ngobrol santai bareng rekan saya dari cabang Solo. Nanti kita akan tanya-tanya bareng-bareng Ipot Solo nih, apa sih corporate action itu, untuk menariknya di mata investor apa-apa aja untuk di masa corporate actionnya. Nah, kemudian sebelum itu saya perkenalan diri dulu kali ya. Mungkin Sobat Ipot yang join di sini belum kenal saya. Saya adalah Onesri Semandalahi, Branch Manager untuk Ipot Medan. Nah, ini saya ajak join dulu Ipot Solonya. Oke, kita ajak join. Om Wisnu, apakah sudah ada? Oke, Mas Wisnu. Halo. Halo, dengar Ih, suara kok saya? gelap ya saya ya? Iya, makanya. Agak gelap nih. Iya. Nah, Coba hujan cari terus posisi. soalnya. Oh, oke. Yang Cari penting, posisi enak ya? oh, tuh Udah. bagus tuh, bagus. Iya, bagus, bagus. Oke. Mas Gelap Wisnu tadi lagi. udah lumayan lah, nggak terlalu gelap kali. Emang orangnya yang gelap ini. Mas Wisnu tadi udah saya buka bahwa Oke. kita hari ini materi kita adalah memahami corporate action. Tapi sebelum kita ke materi, mungkin dari Mas Hmm? Wisnu saya hello dulu nih ke Sobat Ipot, Ipot Solo maupun Ipot Medan. Oke, halo Perkenalan diri dulu. selamat sore Sobat Ipot Medan maupun Sobat Ipot Solo maupun Sobat Ipot dimanapun Sobat Ipot berada. Kenalkan saya Mm-mm. Wisnu R. Putro. Saya kebetulan menjadi Branch Manager di Ipot Solo. Itu Oke. Mbak Sri. Oke, balik kita ke materi kita ya, Mas. Kita ngobrol santai aja ya, Mas Wis. Iya. Nah, Iya ngobrol Mas santai Wis, aja sambil tiduran nggak apa-apa kok. jangan tidur Sambil juga. Nanti ngopi-ngopi. yang nanti yang nonton kita nggak ada. Oke, Mas Wis, Oke. balik kita ke materi nih. Kira-kira nih, Mas, ketika kita sudah tahu nih bahwa kita adalah seorang investor di pasar modal Indonesia, kita akan sering mendengar yang namanya corporate action gitu. Nah, Yes. corporate action ini sebenarnya apa sih pengertiannya, bagaimana gitu menurut Mas Wisnu? Corporate action ya, corporate action atau aksi korporasi itu adalah Mm-mm. eh, sebuah apa ya tindakan yang diselenggarakan atau dilakukan oleh si emiten yang itu bisa berpengaruh ke satu bisa ke kinerja perusahaan, kemudian bisa berpengaruh juga ke apa namanya pergerakan harga sahamnya juga, Oke. kemudian bisa juga berpengaruh ke nilai buku dari si perusahaan begitu. Jadi itu memang aksi yang diselenggarakan oleh si perusahaan tersebut, Mbak Nesri. Oke. Nah, untuk apa namanya ya? Ininya kalau misal pentingnya sebagai investor nih, mengerti corporate action oleh emiten itu seperti apa sih, Mas? Lebih pentingnya ke Oh, seorang investor gitu. oke, itu penting banget ya. Karena terutama untuk corporate action itu cenderung sering sekali berpengaruh ke pergerakan harga saham. Jadi Oke. investor, apalagi si pemegang sahamnya itu harus Mm-mm. tahu corporate action apa yang sedang dilakukan oleh perusahaan supaya kita tidak tidak apa ya tidak salah kaprah menyikapi aksi korporasi tersebut. Itu kan Oke. macam-macam nih, ada yang dividen, ada yang red issue mungkin gitu kan banyak sekali yang Mm-mm. mungkin kalau dividen biasanya sudah paham betul ya, cuman Udah, biasanya kadang ya. ada yang namanya stock Mm-mm. split, ada yang reverse stock, ada yang macam-macam. Itu semua harus Mm-mm. dipahami begitu supaya kita tidak tidak terjebak apalagi kemarin ada istilah dividen trap segala macam gitu. Kita harus memahami Mm-mm. aksi korporasi apa yang sudah dilakukan oleh si perusahaan gitu Mbak Nasri. Oke, itu ya pentingnya untuk dipahami oleh seorang investor ya. Nah,
kira-kira nih ketika kita sudah tahu nih aksi korporasi oleh suatu emiten itu sifatnya menguntungkan nggak sih ke kita sebagai seorang investor atau sebaliknya menurut Mas Wisnu? Kalau kita sudah memahami apa namanya corporate action itu kita bisa apa ya namanya mempersiapkan step apa yang akan kita ambil gitu untuk kita meraih profit dari aksi korporasi tersebut. Jadi aksi korporasi itu bisa menjadi sentimen negatif, bisa juga cenderung dia bisa menjadi sentimen positif gitu. Itu bisa menguntungkan sekali bagi investor. Gitu, Mbak. Balik lagi sebenarnya ke apa yang dilakukan gitu ya. Yes. Isi corporate actionnya apa gitu ya. Ya. Oke. Gitu. Nah, kira-kira nih Mas, menurut Mas Wisnu nih, ada berapa aja sih aksi korporasi yang mungkin yang sering dilakukan oleh emiten, yang mungkin juga sangat-sangat ada apa ya, sangat-sangat ada impact-nya ke kita sebagai seorang investor dan yang perlu kita perhatikan gitu. Oke, yang cukup sering ya, yang akan berpengaruh yang pertama tentunya dividen. Dividen pembagian laba ya kepada si pemegang saham itu sangat berpengaruh juga, terutama ke pergerakan harga saham. Kemudian RUPS, rapat umum pemegang saham. Ya, rapat umum pemegang saham itu juga untuk determine atau menentukan ke arah mana apa nanti yang mau dilakukan si perusahaannya ini, ya dia mau bagi dividen atau tidak, mungkin mau dia mau ekspansi, kemudian mungkin dia mau melakukan apa, akuisisi atau apapun, itu nanti dibahas RUPS. Nah, ketika kita sudah mengetahui hasil dari RUPS itu juga bisa mempengaruhi pergerakan harga saham juga, begitu. Kemudian ada lagi stock split, ya, stock split ataupun kemudian ada yang reverse stock. Ini dua hal yang berbeda, tapi banyak yang mungkin berasumsi itu sama, gitu. Stock split itu adalah memecah saham. Jadi sahamnya dipecah. Bukan diketok palu ya, tapi dipecah. Jadi kalau tadinya misalnya nih, tadinya harganya 10.000 satu lot. Ya, satu lembarnya 10.000. Itu kemudian dipecah. Dipecah menjadi misalnya 1/5 gitu ya. Nah, artinya kita tadinya punya apa namanya satu lembar yang harganya 10.000, kita menjadi punya 5 lembar dengan harga 2.000. Gitu. Jadi jumlah saham itu nanti dipecah. Perbandingannya nanti tergantung kembali lagi ke RUPS itu tadi. Jadi segalanya nanti awalnya dari RUPS-nya seperti apa. Nah, keuntungannya kalau apa namanya saham itu di stock split biasanya terjadi di saham-saham yang harganya sudah mahal. Gitu karena ya contohnya beberapa yang terjadi waktu itu ada BRI. BRI kan dia stock split. Karena BRI sebelumnya kan harganya sudah kurang lebih 15 ribuan. Pecah. Gitu. Kemudian Unilever juga sempat stock split kan, dia dari berapa itu? 30 ribuan waktu itu ya. Betul, itu dipecah. Betul. Jadi lebih murah lagi harganya. Gitu. Nah, tujuannya adalah supaya pergerakan saham itu menjadi lebih liquid. Gitu Mbak Nesri. Jadi orang-orang investor-investor yang tadinya pengen beli tapi mahal, kan nggak semua investor itu modalnya gede kan gitu. Jadi tadinya yang nggak bisa beli akhirnya bisa ikutan beli. BRI tadinya harganya mungkin 15.000, berarti satu lot itu 1,5 juta. Ketika dia di stock split 1/5 jadi 3.000, nah, kan jadi 300 ribuan tuh. Nah, orang yang tadinya tidak berminat beli menjadi mau beli, dan itu meningkatkan likuiditas dari si saham. Ya, investor yang modalnya kecil bisa masuk ke saham itu gitu ya. Yes, betul sekali. Nah, untuk reverse stock sendiri reverse stock. Ya. Kalau reverse stock itu kebalikannya dari stock split. Kalau stock split kan dipecah, kalau reverse stock itu dipadatkan lagi. Tujuannya biasanya untuk apa ya? Untuk menaikkan prestis dari si perusahaan. Tadinya harganya mungkin 500 perak nih satu lembar, terus di reverse stock 1/5. Artinya harganya akan jadi 2.500 per lembar. Jadi kan harganya kelihatan mahal nih. Jadi gengsi dari si emiten ini ikutan naik. Itu tujuan dari reverse stock. Kemudian yang sering banget terjadi adalah ada right issue, kemudian ada warrant bonus. Gitu. Ini antara right dan warrant ini adalah apa ya? Serupa tapi tak sama. Gitu. Nah,
Right issue ini adalah aksi korporasi di mana perusahaan itu membutuhkan modal lagi. Dia butuh modal lagi, tapi kan nggak mungkin IPO lagi kan dia. Jadi melepas Iya, saham benar. lagi nih, buka IPO lagi nggak mungkin gitu. Iya, Jadi mekanismenya adalah menggunakan right issue. Jadi dia menambah jumlah saham yang yang sudah beredar. beredar itu ditambah lagi. Nah biasanya persyaratannya adalah investor yang ingin mendapatkan right issue dia harus punya saham induknya dulu gitu. Misalnya saham Mm-mm. ABCD, dia mau right issue, ya kamu harus punya saham ABCD-nya dulu gitu. Nah, Oke. kalau untuk right issue sendiri, ini biasanya usianya sih jatuh temponya kurang lebih 2 mingguan ya paling lama. Gitu. Nah, satu lagi ada namanya warrant. Warrant itu kalau di bursa yang tulisannya strip W, itu bukan Mm-mm. saham. Itu seperti apa ya, turunannya saham juga ya. Nah, itu mirip dengan right. Hanya saja kalau warrant itu masa jatuh temponya bisa sampai dengan maksimal 3 Dua. tahun. Jadi Ya, lebih benar. panjang. Mm-mm. Gitu. Kurang lebih itu sih Oke. yang sering terjadi ya untuk right issue-nya. Oke, Gitu Mbak Mas. Nesri. Oke, balik lagi mungkin kita ke right issue, sorry, ke RUPS ya Mas. Sebelum kita apa namanya, sebelum kita bedah namanya dividen sama right issue. Nah, kalau misalnya terkait RUPS, biasanya kan seorang investor ingin ambil bagian untuk ikut RUPS. Nah, kira-kira yang perlu saya lakukan supaya saya bisa ikut RUPS apa sih Mas? Oke. Namanya kan rapat umum pemegang saham nih. Iya, Rapat umum pemegang saham. Tentunya yang pertama kali harus dilakukan adalah punya sahamnya dulu oke. sebelum tanggal RUPS-nya gitu. Harus punya sahamnya dulu. Kemudian kalau sudah punya sahamnya biasanya akan dapat surat undangan tuh dari emitennya ya. Nah, Mm-mm. kita tinggal konfirmasi nih ke Indo Premier, saya minta surat apa namanya ya, ketur untuk ikut RUPS-nya. Ya, Gitu Mbak Nasri. Nah, selama pandemi ini RUPS sudah ada yang digelar secara online melalui ICC ya. Jadi nanti mesti oke. registrasi di sana. Oke, Gitu. Jadi intinya harus punya sahamnya dulu. Sebelum hari H oke. ya. Iya, Gitu. benar. Jangan pas RUPS baru beli gitu. Mungkin saya tambahin ya. Eh, Hmm, dalam artian kalau misalnya Sobat Ipot mau ikut ROPS, mungkin ya kalau misalnya di Solo, Seril bukan ya? Seril di emiten Seril di Solo Sweet. bukan ya? Iya. Sweetek. Nah, kalau misalnya Sobat Ipot yang di Solo nih, misalnya mau ikut RUPS di Solo, mungkin dilakukan secara offline, teman-teman Sobat Ipot harus sudah punya emiten tersebut sebelum tanggal recording. Jadi nanti ketika RUPS itu dijabarin nih tanggal recordingnya kapan, right isunya Ya, kapan, betul. gitu. Nah, kalau misalnya Ipot Medan atau Sobat Ipot yang di Medan, mungkin yang paling familiar adalah Mart Dynamic. Nah, Mart Dynamic atau Bank Mestika itu kan kantornya di Mustika Medan. ya. Nah, misal teman-teman ada berniat nih untuk ikut RUPS, nah perhatikan emitennya kapan RUPS, kemudian kapan recording date-nya. Biasanya kita harus memiliki saham tersebut 2 hari sebelum tanggal recording date. Jadi kita berhak Betul. ikut ambil bagian saat RUPS. Nah, itu untuk RUPS. Nah, Mas Wis, kembali saya ke dividen. Nah, untuk seorang investor nih Mas, apa sih yang perlu saya perhatikan supaya saya dapat dividen, langkah-langkah apa yang perlu saya lakukan? Apakah perlu saya memperhatikan jadwal-jadwal terkait dividen atau saya harus save nih saham tersebut beberapa tahun baru saya dapat dividen? Mungkin bagi Sobat Ipot di Medan atau di Solo ada yang belum paham terkait dividen. Oke. Untuk apa namanya ya, semua aksi korporasi itu tadi yang seperti sudah disampaikan juga Mm-mm. Mbak Nesri, ada namanya cum date. Jadi ada Ya. beberapa tahapan yang harus kita lalui nih kalau untuk ikut aksi korporasi. Yang pertama adalah cum date untuk Mm-mm. dividennya. Cum date ini adalah tanggal di mana kita masih mendapatkan dividennya, gitu. Nah, tentu saja kita harus punya sahamnya dulu nih. Jangan Mm-mm. pengen punya saham apa dividen ABCD, jangan cuma lihat nominalnya, lihat juga cum date-nya kapan, gitu. Iya. Nah, cum date itu kita harus punya sahamnya. Kalau misalnya cum date-nya tanggal 5, gitu ya. Kita mau belinya tahun lalu, mau belinya kemarin, sama aja. Intinya tanggal 5 kita harus punya. Gitu. Oke. Jangan belinya tanggal 6 terus ngarep nggak dapat dividen, kok nggak dapat terus ngomel gitu kan. Itu memang nggak dapat gitu. Iya, Cum iya, date-nya iya. adalah tanggal 5.
Kemudian setelah tanggal Kim date ada namanya tanggal X date atau expired date. Gitu. Tanggal di mana aksi korporasi sudah tidak berlaku. Biasanya kalau X date ini sehari setelah Kim date, biasanya begitu. Jadi misalnya tadi dividen, Kim date-nya tanggal 5, tanggal 6 X date. Nah, tanggal 6 kita beli nih. Nah, itu kita nggak dapat dividennya. Iya. Kalau kita punya sebelumnya, ya kita punya tahun kemarin atau mungkin 2 minggu sebelumnya saya sudah beli, ketika Kim date jangan dijual juga, nggak dapat nanti gitu. Kim date harus punya, jadi jangan dijual. X date, expired date boleh dijual. Jadi kalau pengen dapat dividen, setelah tanggal Kim date, tanggal expired itu sudah boleh dijual sahamnya dan kita tetap mendapat dividennya. Karena memang ada beberapa fenomena di mana habis Kim date biasanya ketika X date harga sahamnya turun. Gitu, harga sahamnya turun kembali ke awalnya ya. Jadi mesti hati-hati juga. Jangan sampai kena yang kemarin ada beberapa dibahas itu ada dividen trap itu yang sempat rame. Itu ya. Kemudian habis ada X date, ada namanya recording date. Recording date ini adalah tanggal pencatatan siapa-siapa yang mendapat dividennya. Gitu. Nah, yang terakhir ada namanya distribusi date. Tanggal distribusi dividen. Nah, dividen itu sendiri untuk di Indo Premier akan masuk langsung ke RDN pada T+1 gitu, Mbak. Betul. Entri. Paling lama ya. Paling lama T+1. Iya, paling lama pada Gitu. T+1. Nah, Mas, sebagai kita pelaku, bisa dibilang kita sebenarnya pelaku pasar modal juga, dalam artian kita trading juga sebenarnya, dalam artian kita transaksi juga. Nah, menurut Mas Wisnu nih, bagus nggak sih sebuah atau salah satu emiten mana yang lebih menguntungkan di kita, perusahaan tersebut bagi dividennya besar daripada dengan dividen yang kecil? Menurut Mas Wisnu sendiri gimana? Kalau secara logis ya pengennya yang dapatnya dividen gede. Iya. Cuman hati-hati juga untuk dividen besar itu kita harus lihat historical pergerakan saham dari si saham pergerakan dari saham itu juga sebelum-sebelumnya seperti apa. Jangan-jangan sideways bertahun-tahun terus dia gara-gara dividen gede, nah terus tahu-tahu naik tinggi. Nah, biasanya itu yang akan memicu dividen trap. Orang pada tertarik dividennya gede, sahamnya tahu-tahu naik, begitu X date langsung auto reject bawah, nah, itu. Itu. Jadi jangan cuma tertarik nominalnya gede, karena saya juga pernah gitu. Makanya, jadi kita edukasi lagi nih sama Sobat Pot bahwasanya jangan terlalu fokus ke nilai dividennya, tapi perhatikan historisnya gitu. Perhatikan juga sebenarnya lebih sehat gak sih ketika suatu emiten atau perusahaan menghasilkan laba tersebut di melakukan ekspansi daripada bagi dividen besar-besar, bagusnya lebih sehat kan ya menurut Mas Wisnu? Harusnya sih lebih sehat ketika melakukan ekspansi ya, cuman kan kadang ekspektasi investor tetap dapat dividen. Gitu. Mungkin bisa contohnya kemarin ya untuk saham BRIS ya, BRI Syariah, ternyata kan hasil RPS-nya dia tidak bagi dividen. Habis pengumuman itu kan langsung harga sahamnya kan turun. Ya, makanya tadi bisa menjadi. Jadi dividen itu bisa menjadi sentimen positif ataupun bisa menjadi sentimen negatif juga. Oke. Yang ketiga Mas nih, mana yang lebih menguntungkan bagi seorang investor ketika memiliki suatu saham yang melakukan stock split dan kebalikannya atau reverse stock? Mana yang lebih menguntungkan? Ada lebih untung di mana kita sebagai seorang investor? Kalau saya sih secara pribadi kita lebih prefer untuk memilih yang stock split, gitu. Karena itu jelas untuk meningkatkan likuiditas dari si saham dibandingkan dengan kalau reverse stock kan hanya untuk menaikkan prestis dari emiten tersebut. Emiten itu sendiri ya. Iya, jadi gengsinya naik, harganya kelihatan mahal, tapi belum tentu kinerjanya bagus. Kalau saham stock split karena dia memang sudah basicnya mahal. Artinya market cap-nya dia gede dan otomatis kalau market cap gede rata-rata dia masuk ke blue chip gitu. Kemudian dia dipecah, harganya lebih murah, menjadi lebih liquid. Tujuannya supaya investor-investor tadi yang tadinya tidak bisa beli bisa ikutan beli. Gitu Mbak Nesri, itu kalau saya pribadi sih ya. Gitu. Balik lagi ke aksi korporasi yang ini ya Mas, yang keempat yaitu right issue ya.
Nah, right issue Yes. sebenarnya tadi udah jelasin Mas Wisnu bahwasanya hal itu ada bedanya lah daripada dividen. Nah, kira-kira nih mungkin dari Mas Wisnu boleh dijelasin lagi nggak ya dari right issue tersebut kira-kira seperti tadi kan dividen nih ada juga jadwalnya. Nah, balik Ya. lagi ke right issue, ada nggak sih ininya jadwalnya kemudian ketika saya mendapatkan suatu hak apa yang perlu saya lakukan, step by stepnya apa yang perlu saya lakukan gitu. Oke, nah right issue ya, right issue. Kalau dividen itu kita kan ngelihat amount atau jumlahnya atau nilai dari dividennya. Nah, Iya. kalau right issue yang kita lihat adalah rasio. Oke. Rasio dari perbandingan saham baru dengan saham induk yang kita miliki gitu. Jadi right ini kan bukan saham, dia hanyalah HMETD, hak untuk memesan efek terlebih dahulu. Gitu. Nah, biasanya dia ada rasionya ya, misalnya 1 banding misalnya 3 banding 5. 3 banding 5 ini artinya begini. 3 saham yang saya miliki sekarang gitu ya, dengan setiap 3 saham yang saya miliki saya akan mendapatkan 5 lembar right-nya. Misalnya nih saham ABCD, saya punya saham ABCD misalnya 100 lot gitu ya. Sorry, kebanyakan ya 100 lot ya. 1 lot nih misalnya. Ya udah 1 lot nih. 1 lot, oke. Kemudian dia mau right issue nih 3 banding 5 gitu. Nah, 1 lot itu kan 100 lembar. Iya. Ya kan? Nah, 3 banding 5 artinya 3 lembar yang saya miliki, saya akan mendapat ABCD strip R sebanyak 5 lembar. Ya. Saya punya saham ABCD 100 lembar, setiap 3 lembar saham tersebut akan mendapatkan 5 lembar ABCD strip R. Iya. Nah, nanti akan nongol sendiri nanti Di porto kita. di portofolio. Ya, gitu. Jadi tinggal dikali aja gitu, 100 bagi 3 maka saya dapatnya sekian ratus lembar gitu ya. Nanti dapatnya biasanya sih dapatnya nanti outlot gitu. Jadi outlot itu nggak genep, misalnya dapatnya 3 lot 10 lembar gitu, 3 lot 15 lembar, jadi ganjil gitu. Iya, Nah, iya. itu kita harus sama ya seperti dividen, kita harus memiliki saham induknya pada Kim date, X date nggak boleh. Nah, habis X date kemudian ada tanggal recording. Nah, ada tanggal namanya distribusi. Nah, ketika sampai tanggal distribusi, maka di portofolio kita akan muncul tadi ABCD strip R. Itu kita dikasih gratis sama si emitennya ya. Tapi itu bukan saham. Itu hanya right atau hak untuk memesan saham terlebih dahulu. Oke? Nah, tanggal distribusi kalau untuk right dia ada namanya tanggal jatuh tempo. Nah, right ini ada masa berlakunya kurang lebih biasanya maksimal 2 minggu. Iya, Tanggal distribusi ya 2 minggu. Nah, di jangka waktu 2 minggu ini ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. Kita mau ngapain nih gitu. Balik lagi, right itu bukan saham. Jadi ketika ingin merubah right tadi menjadi saham, itu kita harus menebusnya. Itu yang pertama. Jadi selama 2 minggu itu bisa kita tebus, bisa kita jual, atau boleh didimin aja. Gitu, boleh didimin aja, bodoh-bodoh amat nggak tahu nih, gitu, itu didimin aja boleh, ditebus boleh, kemudian dijual boleh. Nah, ketika kita ingin menebus, gitu ya, itu tentu ada biaya tebusnya, biaya menebus saham ABCDR tadi agar menjadi ABCD. Jadi right itu kalau kita tebus, ya, tadi saya punya saham ABCD 1 lot, dapat right-nya 3 lot misalnya, 3 lot 15 lembar, atau 3 lot 60 lembar, gitu kan, berarti kan nggak genep. Nah, ini yang 3 lot saya tebus nih. Gitu. Nah, ketika yang 3 lot saya tebus, maka saham ABCD saya yang tadinya 1 lot akan bertambah 3. Jadi saya punya 4 saham ABCD. Itu kalau ditebus. Nah, untuk menebus pun kita harus memperhatikan dulu biaya tebusnya berapa, harga saham induknya berapa. Jangan sampai nebusnya harganya 200 nih. Harga saham ABCD-nya 150. Nah, itu ngapain kita tebus ya, kan? Gitu kan lebih mahal gitu. Ibarat kita beli sama BCD di harga 200 kan gitu. Iya, benar. Jadi perlu kita perhatikan dulu nih saham induknya harganya berapa dulu. Iya. Saham induknya 200, kemudian biaya tebusnya misalnya cuma 150, boleh lah ditebus kita karena tebusnya lebih murah. Tapi kalau harga saham induknya 150, biaya tebusnya lebih mahal 200 ya ngapain kita tebus gitu walaupun ada pemanis-pemanisnya gitu ya. Nah, ketika tidak ingin menebus, kita boleh menjual. Gitu. Nah, menjualnya itu namanya di pasar tunai. Hanya ada di sesi 1 dan so far untuk di iPod itu baru bisa lewat iPod on Windows yang di PC.
atau lewat ipotultima.com. Itu kita ada menu untuk menebus, kemudian bisa juga jual di pasar nego ataupun pasar tunai. Nah, nanti tinggal diketik di order booknya nih ABCD strip R titik TN. Itu hanya ada di sesi 1. Itu boleh kita jual. Itu Mbak Nesri. Jadi boleh dijual. Ataupun kita bisa menggenapi. Tadi kan dapatnya 3 lot 60 lembar. 3 lot 60 lembar artinya kan yang 60 ini kan apa ya istilahnya yang ganjel Iya. gitu kan, nggak bisa ditebus karena nggak ada 1 lot. Iya. Kalau pengen menebus ya kita harus nambahin dulu beli 40 lembar. Nah, itu boleh tuh di pasar tunai begitu. Jadi tadi 1 boleh ditebus, boleh dijual. Nah, yang ketiga kalau kita mau cuek-cuek aja boleh didiemin aja. Diemin aja, nggak dibeli, nggak dijual, nggak ditebus segala macem. Nanti ketika masa jatuh tempo berakhir, dia akan otomatis hilang dari portofolio. Nah, ini yang hati-hati karena kemarin sempat ada investor yang dia ikutan membeli right. Jadi bukan dapat dari right isunya HMTD, tapi dia dari order book terus transaksi right dia beli. Dikira saham gitu ya, dibeli terus disimpan nih, begitu 3 minggu dibuka lagi, loh kok hilang? Gitu ya hilang. Nah, gitu. Karena right issue itu ketika itu sering terjadi, Mas. Berakhir hilang. Oke, makanya hati-hati. Jadi ketika gini membeli right itu tadi harus dipahami bahwa right itu ada masa jatuh temponya. Jadi ketika jatuh tempo berakhir, kita nggak tebus, kita nggak jual, ya besoknya hilang dari portofolio. Iya. Mas, ini ada pertanyaan yang bagus nih yang masuk ke kita. Ya. Kata Pak Wahyu Sitepu, Pak, kalau misalnya kita punya right nih 50 lot, tapi yang ditebus hanya sebagian, apakah bisa? Gitu. Menurut Mas Wisnu, coba. Oh, bisa banget, bisa banget. Jadi penebusan itu tidak harus keseluruhannya ditebus. Mau dari 50, saya mau tebus 10 aja, boleh, nggak ada masalah. Saya mau tebus separuhnya, boleh, tidak ada masalah. Pokoknya separuhnya mau dijual, itu boleh, nggak ada masalah, Pak Wahyu. Begitu. Oke, semoga menjawab ya Pak Wahyu. Tadi ada pertanyaan yang bagus juga sih. Saya coba, tadi saya catat, cuman saya lupa namanya siapa. Tadi pertanyaan seperti ini. Mas, boleh dikasih pandangan nggak ya terkait rumor right issue BBRI? Rumor right issue BBRI. Nah, ini kan masih rumor nih. Gitu kan. Jadi masih rumor, kita belum bisa bicara banyak nih. Jadi hati-hati. Gini. Rumor itu kan sifatnya gosip. Ya, jadi ada di gosip. Biasanya dihembuskan oleh orang-orang tertentu, orang tertentu yang dia ingin cari untung di situ. Takutnya rumor ini berkembang, belum ada fakta resmi atau berita resmi, harganya BRI udah naik duluan, kita kebetulan ikut beli di atas. Waduh, itu pernah kejadian waktu itu saham saya lupa ya, kita 2017 deh kalau nggak salah ya Mbak Nesri ya, yang soal Gojek backdoor listing. Iya, benar-benar tuh. Bluebird kalau nggak salah ya. Iya. Itu kan pernah kejadian, katanya backdoor listing. Bluebirdnya naik banyak gitu kan. Habis itu waktu 1 hari besoknya beritanya keluar dari Bluebird itu tidak benar. Nah, besoknya sahamnya langsung hancur-hancuran gitu. Jadi hati-hati kalau itu memang masih berupa rumor ya, kita tidak perlu percaya 100%. Begitu sih. Iya, betul. Betul. Ya, semoga menjawab ya Bapak tadi yang nanyain, saya lupa namanya siapa. Nah, perhatikan lagi sebaiknya kalau memang mau memperhatikan right issue, pastikan hal tersebut sudah final hasil dari RUPS. Kalau masih rumor-rumor, bagusnya tidak usah dilirik dulu gitu. Kalau memang mau ada niat untuk ikut andil dalam right issue yang dari BBRI-nya. Kalau masih sekedar rumor, baiknya diabaikan dulu. Nah, tadi boleh saya simpulkan dari Mas Wisnu bahwasanya ketika kita punya right, tidak usah diambil di pasar tunai ketika dia udah distribusi, tapi kita cukup ketika kita memiliki saham induknya, misalnya tadi BBRI, tinggal perhatikan dia kapan mau right issue, perhatikan come date-nya, perhatikan ex date-nya, perhatikan distribusi date-nya, kemudian aksi apa yang mau Sobat Ipot lakukan, apakah mau tebus, apakah mau jual gitu, atau mau udah abaikan aja.
kalau saya pribadi ya, kalau saya pribadi nih yang udah terjun di transaksi, saya lebih memperhatikan yang namanya seperti yang tadi dibilang Mas Wisnu, bahwasanya saya harus memperhatikan harga penebusannya dulu gitu. Kalau Betul. misalnya Jangan harga sampai iya, jangan sampai di pasar di biaya harga sahamnya 200 ya kan. Nembusnya 150 nih misalnya murah iya, kan iya, 150. Nah, iya, tapi kita beli nih rate-nya bukan iya, dikasih tapi beli di pasar iya, tunai iya, 100. Di pasar tunai 100, saya tembus 150. Kan jadinya 250 kita keluarin duit iya, kan. iya. Harga Jadi kita saham induknya cuma 200 gitu. Kita udah rugi betul. 50 nih di sini. Iya, Begitu. betul. Jadi ya, itu ya Sobat Ipot, perhatikan ya apa yang perlu dilakukan. Perhatikan juga harganya. Kalau misalnya mau untung, ada baiknya harga penebusan tersebut lebih rendah daripada harga Betul. saham induk daripada emiten Lagi. tersebut. Yes. Nah, mungkin dari saya coba ya untuk hari ini emiten-emiten yang mau aksi korporasi, mungkin saya ada tambahan ya Mas. Saya coba lihat dulu aksi korporasi pada hari ini apa-apa aja. Ada. Kira-kira bentar ya. Saya lihat dulu, saya lagi buka aplikasi. Oke. Bentar ya. Waduh, ini komputer saya lemot. Oke, Mas, nanti kita bahas lagi itu. Siap. Sangat menarik ya materi kita hari ini, bahwasanya tadi udah Mas Wisnu jelasin apa itu RUPS, apa itu stock split, apa itu reverse stock, apa itu dividen. Nah, tadi juga sudah kita kasih info bahwasanya mana sih yang lebih menguntungkan? Apakah lebih menguntungkan ketika dividen tersebut amount-nya atau nominalnya lebih besar? Apakah right issue-nya bagaimana supaya lebih menguntungkan? Tadi udah kita share. Semoga apa yang sudah kita share hari ini dari Mas Wisnu, baik itu dari saya, semoga menjadi suatu keputusan untuk hal berinvestasi di pasar modal Indonesia. Intinya dari materi kita corporate action ini, teman-teman sudah tahu nih apa yang harus dilakukan ketika nanti dapat dividen atau dapat right issue ataupun warrant. Oh ya, tadi yang warrant juga mungkin warrant kalau misalnya saya serongin, mungkin tadi warrant saya agak lupa ya. Kalau warrant itu gimana Mas bedanya daripada right issue? Kalau warrant itu sekarang trennya dia embel-embel dari atau pemanis dari right issue. Iya, benar. Jadi setiap kita nebus right issue-nya nanti dikasih warrant nih. Nah, kembali lagi warrant itu bukan saham, dia hanya turunannya dari si saham. Warrant ini sama seperti right, hanya saja kalau warrant ini dia masa berlakunya sampai 3 tahun. Oke. Bisa ditransaksikan seperti saham nih, jual beli di pasar reguler itu bisa untuk warrant. Tapi sekali lagi hati-hati ketika kita bertransaksi warrant, karena warrant itu tidak ada auto reject-nya. Betul. Nah, hati-hati, nggak ada auto reject-nya warrant. Jangan tertarik, harganya Rp1, terus kita Rp5, naik deh ikutan beli, dia naik sampai 100, habis itu sore dibalikin lagi jadi jadi Rp1, bisa. Betul, betul. Nah, celakanya ketika kita mungkin membeli di harga 100, habis itu jadi hati-hati karena warrant itu tidak ada auto reject-nya. Mau naik 1000% setiap 1 hari, habis itu turunin lagi jadi minus ya bisa. Gitu. Hati-hati. Kemudian harus diingat dia ada masa jatuh temponya. Kita ada pernah case juga nasabah nyimpan warrant gitu bertahun-tahun, habis itu dibuka hilang juga karena masa jatuh temponya habis. Di sini juga pernah seperti itu. Jadi dia sebenarnya sih kalau dihitung-hitung ya dari dia punya warrant sebenarnya udah cuan banyak. Cuman karena si beliaunya tidak tahu bahwa warrant ini ada masa ex-date-nya, hangus tuh. Kemudian besoknya dia datang tuh ke kita. Ini warrant saya kok hilang, padahal harusnya saya udah cuan. Kita jelasin, dia marah. Padahal itu, jadi balik lagi, kalau bisa punya warrant, punya punya right, teman-teman supaya tidak kejadian seperti yang udah tadi saya jelaskan, saya beritahukan, perhatikan baik-baik ex-date-nya. Jadi gini, ketika teman-teman punya investasi, bukan berarti didiamin gitu loh.
ada baiknya dilihat Betul. juga. Sama halnya ketika kita melakukan suatu usaha, kita kan harus usaha ataupun bertani, kan kita harus lihat dong apa yang mau kita lakukan. Kita harus lihat Benar perkembangannya sekali. gitu. Nah, oke Mas, mungkin tadi saya sebagai tambahan sebelum saya akhiri live IG kita, beberapa aksi korporasi pada hari ini saya coba kasih tambahan ya. Salah satunya ada emiten Turi bagi cash dividend ya, come date-nya hari ini. Kemudian ada AGRS mau melakukan right issue-nya ex date-nya hari ini. Kemudian kemudian distribusi debt ada yang namanya emiten SSMS. Nah, itu beberapa corporate action yang ada hari ini. Nah, Mas, setelah ini kan Mas, mungkin closing statement dari Mas Wisnu sebelum kita akhiri live IG kita. Oke, closing statement seperti biasa ya kan. Jangan pernah share username password PIN kepada siapapun, sama kode OTP juga itu kepada siapapun jangan pernah di-share. Kalau misalnya ada oknum Indo Premier yang menanyakan, jangan dikasih. Yang boleh dikasih adalah kode nasabah. Yang depannya R10.000 atau S10.000 itu boleh diinformasikan sama atas nama Bapak Ibu semua yang boleh diinformasikan gitu. Kemudian itu tadi perhatikan sebelum kita misalnya saya pengen ikut corporate action hanya untuk keuntungan sesaat gitu ya. Kita harus perhatikan history chart si emitennya dulu. Itu harus diperhatikan. Entah itu DVD-nya gede, entah itu dia mau red issue, kita harus lihat dulu chartnya seperti apa nih ke belakang. Chartnya dia sideways, misalnya seperti emiten tidur tuh 50 diem, gara-gara mau red issue dia naik, baru saya ikutan beli. Nah itu hati-hati gitu. Jadi perhatikan juga jangan sampai kita kena trap di situ. Itu sih mungkin Mbak Nitri. Oke, terima kasih Mas Wis. Nah, mungkin dari dari kita juga atau dari saya, dalam artian tadi sudah disampaikan oleh Mas Wisnu untuk teman-teman perhatikan aksi korporasi apa yang dilakukan oleh suatu emiten. Kemudian nanti mungkin sebagai kalau misalnya Sobat iPod belum belum ikut nonton atau belum ikut join di live IG kita ini, nanti akan saya save nih live IG-nya dan teman-teman boleh nonton kembali supaya paham lagi nih aksi korporasi itu seperti apa, dan kemudian tadi juga udah sangat membantu ya bahwasanya di setiap aksi korporasi itu apa yang perlu kita lakukan, kemudian untungnya seperti apa, ruginya seperti apa, tadi udah kita jelasin. Semoga sangat membantu Sobat iPod, baik itu Sobat iPod Medan maupun itu Sobat iPod Solo. Nah, terima kasih Mas Wisnu sudah mau join dengan saya. Semoga tidak bosan ya. Kapan-kapan kita enggak dong. Harus edukasi terus kan, literasi terus kan, supaya tidak terjebak berbagai macam aksi di pasar gitu. Iya, benar. Semoga kita ketemu lagi di lain waktu ya Mas. Terima kasih. Terima kasih Sobat iPod yang join juga. Terima kasih. Oke.